Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca 1679. Siap untuk kematian. Sesudah pemeriksaan pertama, dokter mendapati bahwa keadaanku sangat parah. Ini sharing Suster Faustina ya, di tengah-tengah sakitnya. Kami menduga, Suster, bahwa engkau memang mengidap penyakit yang pernah Suster katakan kepadaku. Tetapi Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan segala sesuatu. Ketika aku memasuki kamarku, aku membenamkan diri dalam doa syukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan kirimkan kepadaku sepanjang seluruh hidupku. Suster Faustina memberi teladan kepada kita semua. Di tengah sakitnya yang luar biasa, sakit parah ya. Bahkan dokternya juga berkomentar seperti tadi di atas ya. Tapi semuanya itu oleh Suster Faustina bukan menjadi satu penyesalan, satu pertanyaan, satu keluhan, tapi dia katakan, aku panjatkan doa syukur. Syukur atas apa? Atas segala sesuatu yang telah Tuhan kirimkan kepadaku sepanjang seluruh hidupku. Begitu pula dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Ada suasana sukacita, sedih, berkabung, sakit, kegagalan, keberhasilan, ya banyak hal yang kita alami. Suster Faustina katakan, dia bersyukur atas semua yang Tuhan kirim dalam hidupku. Sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya yang Maha Kudus. Jadi selain dia bersyukur, dia juga berserah kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sukacita dan damai yang luar biasa membanjiri jiwaku. Dengan bisa berdoa syukur, dengan bisa melakukan penyerahan diri, maka yang didapat oleh Suster Faustina adalah sukacita dan damai. Aku merasakan suatu damai yang sedemikian luar biasa, sehingga kalau kematian datang, pada saat itu aku tidak akan berkata tunggu. Karena aku masih mempunyai sejumlah hal yang harus aku selesaikan. Biasanya orang yang memang mau meninggal, biasanya kan, Tuhan kalau bisa jangan meninggal dulu Tuhan. Saya masih mau lakukan ini, saya masih mau lakukan itu. Saya lihat istri saya nggak mungkin bisa sendiri. Saya lihat anak-anak masih kecil. Saya lihat ya banyak yang dilihat. Contoh ada satu cerita, seorang bapak. Dia sehat, dia tanpa diduga-duga istrinya sakit dan diagnosa dokter ternyata istrinya sakit kanker. Si suami ini nggak bisa terima, bukan marah ya, tapi dia begitu sedih, kok istrinya yang sehat kok bisa mengalami sakit kanker dan kankernya sudah stadium lanjut. Ada kesedihan yang besar dialami oleh si bapak ini. Suami saya sempat tengok istrinya di rumah sakit, ya sakit, ya terus akhirnya juga sembuh, bisa pulang ke rumah ya. Tapi yang tanpa diduga-duga, waktu itu saya masih kerja di bank, saya ditelepon, Esther, nanti sore datang ya ke rumah duka, bantu doa untuk si bapak. Saya yang kaget. Kok bapaknya sehat-sehat tapi malah kok bapaknya yang meninggal? Saya bilang, itu di persekutuan doa ya. Saya bilang, saya siapa? Bukan pengurus ya. Kok bisa saya yang diminta berdoa? Pada waktu itu diadakan ibadat di rumah duka. Ya saya terus sebutkan ada banyak teman-teman lain yang lebih hebat doanya, yang lebih dekat dengan si bapak ini juga. Tapi teman-teman semua juga merasa kaget, merasa kehilangan karena kok dia
sehat-sehat tiba-tiba dia meninggal. Dan mereka semua enggak sanggup untuk mungkin untuk membawakan renungan, mungkin untuk berdoa ya, saya juga nggak tahu. Tapi karena saya diminta, ya saya bilang ya sudah, oke, ya. Saya dengan banyak pertanyaan tapi saya mengiyakan. Nah, waktu itu saya datang ke rumah duka. Ya, ada ibadat ya, ada ibadat, kita berdoa bersama-sama, terus juga memberikan sedikit renungan ya. Setelah itu baru saya tanya, yang sakit kan si istri. Loh, kenapa bisa suaminya yang meninggal? Ternyata kalau menurut saya ya, begitu sedihnya si suami melihat keadaan istrinya yang sakit parah, kanker sudah stadium lanjut. Kesedihan itu membuat dia luar biasa susah. Tapi karena cintanya pada istrinya, ternyata dia sudah menyiapkan. Jadi dia sudah mempersiapkan baik dirinya maupun obat-obatan untuk si istri. Semuanya dia atur, dia siapkan. Sampai akhirnya dia meninggal. Ya, itu salah satu contoh. Kesedihan yang luar biasa bisa membuat orang meninggal. Kalau Bapak Ibu pernah dengar juga ya cerita Nazi, tentara Nazi dulu, tentara Jerman. Dia menyiksa orang luar biasa jahat dengan pikiran yang disiksa. Dia bilang, saya akan potong nadi kamu. Biar darah kamu menetes pelan-pelan sampai kamu kehabisan darah dan kamu mati. Si yang tawanan ini ya sangat takut ya karena matanya ditutup. Dan dia merasakan nadinya dipotong, tangannya ya disayat. Dan dia mendengar suara tes, suara darahnya netes. Akhirnya dia mati karena pikiran, karena kenyataannya nadinya nggak dipotong. Itu ya jahatnya pikiran yang bisa membuat orang meninggal. Nah, ini kembali lagi ke Suster Faustina. Jadi kalau Suster Faustina bilang, seandainya kematian itu datang, karena dia sudah mengalami sukacita, mengalami damai, dia nggak bakal nawar. Nanti, matinya nanti karena masih banyak yang saya mau lakukan. Dia katakan, tidak. Aku akan menyambutnya dengan penuh sukacita, sebab aku sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan memang kebanyakan orang belum berani meninggal karena belum siap. Masih banyak kayaknya hal-hal yang harus diberesin. Dosa. Saya 65, mau 66. Berapa banyak dosa kalau dari mulai yang saya ingat. Sekolah TK. Apakah itu semua udah diberesin? Iya, kalau ketemu sama orangnya kita bisa minta maaf ya. Tapi kalau belum ketemu, contoh yang gampang. Saya pernah satu kali pergi makan ayam goreng di pinggir jalan. Saya juga sudah lupa kejadiannya, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi yang saya ingat, saya pikir suami saya yang bayar. Suami saya pikir saya yang bayar. Jadi ternyata kita makan ayam goreng itu belum bayar. Kesadaran itu nggak langsung ingat besoknya karena masing-masing berpikir salah satu sudah bayar. Setelah lama, sekian lama, Tuhan ingatkan. Dalam satu pembicaraan tiba-tiba saya konfirmasi ke suami saya, kamu udah bayar kan ayam goreng yang kita makan? Belum, saya pikir kamu yang bayar. Di situ saya merasa gila, berarti kita makan belum bayar. Cari ke tempat itu, udah nggak jualan. Karena memang waktu itu kita makan ayam goreng di pinggir jalan. Nggak ada, terus nyarinya kemana? Nah, ada hal-hal yang kita lakukan tanpa sengaja, kita bersalah. Oleh sebab itu kan, ada banyak yang harus diberesin supaya seperti Suster Faustina, aku siap Tuhan kalau Tuhan panggil.
Tidak hanya hari ini, tetapi sudah sejak aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kerahiman ilahi. Sambil menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendaknya yang amat kudus, yang penuh dengan kerahiman dan kemurahan. Untuk memastikan diri kita hidup layak atau kita siap ketemu Tuhan, Suster Faustina mengajar pada kita semua. Aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kerahiman ilahi. Mengandalkan Tuhan, berserah. Dan juga menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendaknya. Coba laksanakan apa yang Tuhan minta, Tuhan perintahkan. Karena dengan menyerahkan diri pada kehendaknya, Suster Faustina yakin aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi aku selalu siap kalau Tuhan panggil. Aku tahu apalah diriku sesungguhnya. Enggak dilanjutkan ya. Dia tahu dia itu papa, dia itu miskin, dia itu pendidikannya rendah, dia juga mengerjakan hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Tapi dia siap ketemu Tuhan karena dia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari, itu juga boleh menjadi satu masukan buat kita semua. Kita belajar untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Ini sedikit renungan buat kita semua ya. Mati dalam Kristus. Kita melakukan penyangkalan diri. Kita mati bersama Tuhan, sudah tidak ada saya lagi. Yang ada adalah kehendak Tuhan. Yang ada adalah apa yang harus saya lakukan untuk kepentingan orang lain. Jadi sudah bukan fokusnya untuk diri sendiri lagi. Karena hidup adalah suatu perjalanan panjang untuk mempersiapkan diri untuk mati secara benar. Yaitu supaya hidup kita berguna untuk orang lain. Bukan fokusnya saya dulu, pokoknya kepentingan saya, hak saya, semuanya saya. Terus mungkin lingkup yang lebih luas sedikit, keluarga saya, relatif saya, teman saya, sahabat saya, keluarga besar saya. Itu fokusnya masih saya. Tapi sebetulnya hidup adalah suatu perjalanan panjang. Kita ziarah, mempersiapkan diri untuk mati, karena nanti kita akan mati, tapi mati dengan cara hidup yang benar, yaitu untuk berguna untuk orang lain. Dan dalam kehidupan itu, dalam perjalanan panjang itu, maka akan terjadi rangkaian kematian kecil. Contohnya, kita contohlah yang gampang. Suami mau A, saya mau B. Kita masing-masing punya alasan kenapa saya B. Kita bisa kan berargumentasi, kita bisa ngotot dengan pendapat kita. Tapi kalau melihat, ya sudah, ikutin aja suami, senangkan hati suami. Di situ sudah mulai ada kematian kecil, karena kita tidak fokus lagi untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan orang lain. Untuk membahagiakan orang lain. Itulah yang disebut dengan kita diharap melepas berbagai bentuk keterikatan kita. Dan pelan-pelan bergerak dari sikap membutuhkan orang menuju kepada hidup buat orang lain. Itu menjadi renungan kita ya. Jadi hidup adalah suatu perjalanan yang panjang, berpuluh-puluh tahun, tapi adalah untuk mempersiapkan kita suatu hari nanti mati dengan mati secara benar, yaitu berguna untuk orang lain.
Dan dalam perjalanan hidup itu kita mulai melakukan kematian-kematian kecil. Menekan ego, jangan ego lagi, tapi untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Dengan harapan dari sikap saya butuh orang, sekarang saya pelan-pelan menjadi orang yang hidup untuk orang lain. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.